Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusolli wa sallim ala rasulihil karim. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhum, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Rabbmu dan yang paling menaikkan derajatmu dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu. Jawab para sahabat radhiyallahu anhum, ya tentu. Beliau bersabda, zikirullah. Riwayat lain menyebutkan dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, tetaplah orang yang banyak berzikir lebih utama derajatnya daripadanya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan keutamaan zikirullah itu jika dilihat dari keadaan secara umum. Sebab dalam keadaan-keadaan tertentu bersedekah, berjihad dan lainnya adalah lebih utama dari amalan lainnya. Oleh karena itu, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu yang tertentu pula. Sedangkan zikirullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan, sehingga zikirullah merupakan amalan yang paling penting dan paling utama. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan sebagainya. Dan pembersih hati adalah zikirullah. Tidak ada sesuatu yang melebihi zikirullah dalam menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirullah adalah pembersih hati. Dengan demikian terbukti bahwa zikirullah adalah amal yang paling utama. Sebab semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan sumber keikhlasan adalah hati yang bersih. Atas dasar itulah sebagian ahli tasawuf berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis di atas adalah zikir dengan hati, bukan zikir dengan lisan. Maksud zikir dengan hati adalah hati senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan keadaan, sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa zikir itu lebih utama daripada ibadah lain. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai tahap seperti ini, maka tidak mungkin ia meninggalkan ibadah. Sebab setiap anggota lahir dan batinnya mengikuti hatinya. Dengan apapun hati berhubungan, seluruh anggota badan akan mengikuti. Siapakah yang tidak mengetahui keadaan orang yang sedang mabuk cinta? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan bahwa zikirullah adalah amal yang paling utama. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amal apakah yang paling utama?
Jawabnya, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang paling besar. Hadis di atas menyebutkan bahwa zikirullah lebih baik daripada sedekah, jihad, dan seluruh ibadah lain. Karena zikirullah sebagai tujuan, sedangkan ibadah lain hanya sebagai sarana dan alat. Zikir dibagi menjadi dua bagian, zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Zikir dengan hati lebih utama daripada zikir dengan lidah. Zikir dengan hati yaitu muraqabah dan tafakur. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang menyatakan berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikirullah berpahala 700.000 lebih banyak daripada orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa sedekah, jihad, dan amal ibadah lain memiliki keutamaan tersendiri pada saat-saat tertentu. Oleh sebab itu, makna hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah amal tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai contoh adalah sabda baginda Rasulullah SAW, berdiri sesaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jihad lebih baik daripada 70 tahun sholat di rumah. Padahal telah disepakati bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama. Namun dalam kondisi menghadapi serangan kaum kafir, maka jihad lebih utama daripada sholat.